Ini kita dengan PC ya. Kasusnya itu dia nyala tapi nggak mau booting. Keluhannya sebelumnya itu sempat nyala booting normal, tapi kadang-kadang drive partisi atau harddisk dari komputer ini kadang partisi D-nya itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak gitu. Jadi ini coba saya diagnosa dulu ya. Tapi sekarang katanya nggak mau masuk Windows sama sekali atau nggak ada tampilan lah ya. Saya nggak ngerti maksudnya, tapi saya akan cek sini hanya menggunakan keyboard aja ya, menggunakan keyboard. Oke. Tapi kalau ini keyboard gaming ya, kalau keyboard biasa juga kalau caps lock nyala berarti dia booting normal ya. Dengan masalah maksud booting itu RAM, processor, motherboard, power supply bagus ya. Tinggal masalahnya harddisk, paling masalah harddisk aja. Harus ganti harddisk mau nggak mau ya, biasanya dead sector ataupun harddisk namanya data ya, riskan kalau hanya diperbaiki. Kemungkinan juga harus ada data recovery ya. Ini coba kita booting aja langsung. Ini saya colokkan listrik dan hanya keyboard aja ya. Kita nyalain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyala ya, kalau bisa di sini lihat ada lampunya nyala. Kalau keyboardnya nyala berarti booting normal, tapi kalau nggak nyala itu sesuatu yang lain ya. Ini nggak nyala ya, harusnya nyala keyboard gaming. Ya, mungkin kita ganti colok, kita coba. Semuanya nyala. Bisa keyboard, bisa mouse ya, terserah ya. Mouse itu juga kan harus nyala. Kita coba yang atas mungkin masih nggak mau nyala ya. Nyala. Oke, dalam kasus seperti ini itu kita langkah pertama adalah memasang debugger ya, karena ini mainboardnya masih kurang canggih ya. Standarnya semua mainboard tuh minimal ada debugger, speaker beeping gitu ya. Kalau PC build up biasanya udah ada gitu ya. Tapi kalau yang PC rakitan atau PC custom itu biasanya kadang ada kadang enggak, tergantung mungkin belinya udah ada atau kalau ngerakit sendiri biasanya jarang ya, keingetan beli speaker indikator itu ya. Kalau memang belum beli ya, belum dipasang ya, tinggal dipasang speaker indikatornya aja ya. Itu ada colokan di mainboardnya itu biasanya ada 4 pin namanya ya, bisa SPK berarti speaker ya. Dan langkah selanjutnya adalah coba cabut harddisknya dulu ya. Ini basicnya ya, karena standar mainboard yang lama itu yang kurang canggih, yang belum ada self testnya itu, dia bakalan nunggu harddisk sampai benar-benar nggak kedetek, dan itu lama ya. Sebenarnya kan setiap harddisk SATA itu dia ada harddisk SATA tuh yang udah ada smartnya itu harusnya udah bisa terdeteksi dengan cepat ya. Tapi kalau mainboardnya kurang bagus, program BIOSnya kurang bagus, yang biasa ya gitu lama gitu. Dan kalau di mainboard modern atau bisa cek motherboard atau mainboard kalian tuh biasanya ada debuggernya juga, debugger bawaan dari pabrikannya di mainboardnya, bisa berupa lampu LED. Nah seperti ini ya, itu indikatornya bisa lihat error kodenya itu bisa lihat di officialnya, biasanya di manualnya ya ada, misalnya lampu merah biasanya ada 4 lampu indikator ya atau berapa gitu ya, ada 4 LED ya. Teman-teman bisa lihat aja di situ, di samping LED-nya ada indikator biasanya HDD atau CPU atau apalah gitu ya. Dan yang lebih bagus lagi ada indikatornya itu berupa digital gitu ya, seperti ya 7 segmen lah gitu, ada kodenya, ada kode angkanya gitu. Nah, itu juga manualnya
bisa lihat di official websitenya ya. Official websitenya itu bisa di download aja dan cari tahu kode ini error apa jadi ketahuan ya. Tapi kalau memang ada speaker indikator, lebih baik speaker indikator aja pasang, itu lebih cepat ya biasanya. Nah untuk singkat aja, untuk speaker indikator tuh biasanya bunyi nit 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 panjang, atau bisa pendek dulu 2 kali terus panjang, nit 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 kayak gitu ya, nit nit nit, namanya VGA gagal ya. Kalau bunyi terus-terusan ya tit 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 tit, itu RAM ya, kayak gitu. Oke, langkah pertama bisa kita cabut aja semua harddisknya ya, kabel-kabel SATA-nya itu dicabut. Kemudian kalau memang bisa booting berarti masalahnya di harddisknya, tinggal cek aja ya, tahu kabel harddisknya. Dan langkah kedua itu kita bisa cabut VGA-nya ya. Tapi kita harus cek dulu nih mainboardnya atau CPU-nya ada integrated GPU-nya enggak, ada eGPU-nya enggak. Simpelnya kalau mainboardnya support eGPU, itu di mainboardnya udah ada colokan VGA-nya atau HDMI ya, ataupun yang colokan displaynya ya, bisa DisplayPort ya, pokoknya ada colokan untuk display aja ya. Di antaranya itu ada colokan VGA, DisplayPort ataupun HDMI ya. Tapi bisa juga mainboardnya support tapi prosesornya nggak ada eGPU-nya, jadi percuma, nggak ada integrated GPU-nya. Nah kalau misalnya kasusnya seperti itu biasanya masalahnya di VGA ya, kalau misalnya nggak support eGPU ya. Tapi kalau memang support eGPU, cabut VGA-nya, kemudian colokan kabel monitornya ke mainboardnya. Di situ kan biasanya ada HDMI atau VGA, colokin aja salah satunya, coba booting lagi. Kalau bisa berarti itu masalahnya VGA. Kalau nggak bisa, langkah selanjutnya itu RAM-nya ya. Tapi kalau seharusnya kalau pakai speaker indikator kedetek lah ya. Tapi taruhlah di sini contohnya kita nggak pakai speaker indikator gitu ya, yaitu coba dicabut semua RAM-nya, coba pasang RAM lain kalau ada ya, ataupun bisa di swap ya, RAM-nya yang udah ada itu di swap satu-satu dulu, dites, kemudian dites swap ya. Kalau memang nggak bisa juga berarti ada masalah lain juga ya. Kemungkinan coba power supply-nya ganti, dan kalau memang nggak bisa itu langkah terakhir tuh ya, PSU-nya ganti atau power supply-nya diganti. Itu antara dua, mainboard dan prosesor ya, itu aja. Dan ini langkah terakhir ya, sengaja saya taruh atau saya spill di sekarang ya, spillnya sekarang karena saya pengen kalian diagnosa langkah yang sebelumnya tadi ya. Dan ini langkah terakhir, dan kemungkinan besar 50% ini dia masalahnya ya, kalau memang itu nggak bisa ya. Dan 50% lagi itu sisanya kemungkinan prosesor atau mainboard ya, itu berarti lebih teknikal lagi ya. Ini langkah yang terakhir itu adalah masalah di BIOS ya. Coba ganti baterai BIOS-nya pertama tuh ya. Tapi bukan hanya ganti caranya begini, baterai BIOS-nya itu ya, yang koin itu dicabut dulu, kemudian jumpernya dipindahin ya, jumpernya pindahin ke reset ya. Itu biasanya ada 3 pin. Nah yang pin tengah dan sampingnya itu biasanya reset, atau bisa menggunakan pin set ya, di sort min plus dari rumah baterai BIOS-nya ya, itu bisa juga. Itu gunanya untuk mempercepat aja supaya voltase dari baterai BIOS itu cepat hilang. Nah fungsinya apa sih baterai BIOS? Baterai BIOS itu ini baterai mengalirkan arus ya, itu ke IC ya, IC guna menyimpan settingan-settingan. Nah gitu, settingan-settingan BIOS itu disimpan di IC. Nah supaya settingan BIOS-nya ketika dimatiin komputernya itu
IC-nya masih jalan, voltasenya masih ada gitu, maksudnya masih hidup IC-nya. Dan ketika dinyalain lagi, dia nggak nge-reset BIOS-nya, tapi tetap balik lagi karena ada IC itu ya, IC BIOS-nya itu ya. Nah, itu fungsinya baterai BIOS ya. Dan setelah itu banyak juga nih, saya juga bingung ngejelasinnya. Mainboardnya itu beda-beda caranya, ada yang dual BIOS. Nah itu masalahnya, caranya beda lagi. Kalau dual BIOS, di situ biasanya ada jumper swapnya ya, untuk primary dan secondary ya. Itu coba di switch di secondary dulu ya, di switch jumper ke secondary. Itu coba lakukan sampai 3 kali langkah ya. Itu namanya juga elektronik, kadang-kadang suka begitu ya, di swap antara primary dan secondary itu sebanyak 3 kali. Coba aja ya. Nah kalau memang masih belum bisa, untuk masalah di BIOS tuh langkah terakhirnya itu ya di flash ulang, namanya di flash BIOS-nya. Jadi IC BIOS-nya itu diangkat, kemudian di flash menggunakan programmer ya. Itu nanti detailnya beda lagi ya. Secara teknisnya nanti saya juga ada beberapa kasus seperti itu ya, cari aja di channel saya. Nanti tapi kemungkinan saya akan buat konten yang universal ya, maksudnya yang bisa dipahami semua tipe laptop ataupun PC ya. Jadi jangan lupa subscribe ya, Valentine Komputer, follow terus di TikTok juga. Jadi kalau ada video baru bisa lihat ya di situ ya. Dan alhamdulillah ya, akhirnya bener juga masalahnya di BIOS ya. Setelah proses yang begitu panjang ya, gonta-ganti RAM, ganti PSU, ya banyak lah yang dilakukan ya. Ternyata masalah di BIOS ini, baterai BIOS saya ganti langsung, dan ternyata alhamdulillah bisa ya. Tapi ada lagi masalahnya nih, spoilernya mati lagi. Mati lagi, jadi hanya bertahan 5 menit 10 menit mati lagi, dan dia gitu lagi, kambuh lagi. Aduh, kata saya ini masalahnya di IC BIOS-nya atau ya IC BIOS-nya ya, EEPROM-nya lah. Kemungkinan ke situ, saya pikir harus BIOS flash ulang nih ya. Tapi ternyata saya masih beruntung ini, di otak-atik lagi BIOS-nya ya. Seperti itu saya ya reset, terus ganti baterai BIOS lagi, ternyata hidup lagi normal. Nah setelah saya tunggu lagi, karena ini prosesnya perbaikannya lumayan panjang nih, 2 hari ini ya. Jadi hari kedua itu pas dites nyala ya normal, alhamdulillah gitu ya. Dan saya mau update BIOS, dan ternyata website officialnya pun nggak ada gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman ya, kalau mau ngerakit komputer ataupun beli komputer rakitan, mainboardnya pilih yang bagus lah. Itu paling dasar, itu mainboard itu harus bagus, mahal sekalian gitu ya, karena kedepannya upgrade-nya lebih murah jadinya, maksudnya. Jadi merek mainboardnya itu Bulldozer. tidak sekuat namanya ya. Itu masalah di BIOS ya, ini udah pasti. Saya mau update BIOS nggak bisa karena emang nggak ada websitenya juga gitu. Oke, alhamdulillah setelah semuanya oke. Nah saya cek juga ini harus full maintenance ya. Jadi udah lama banget kelihatan dari debu-debunya ya, dari PSU-nya juga berdebu ya. Udah ketahuan lah harus full maintenance. Saya tawarin ya ke usernya, karena buat kantor riskan ya. Dia bilang oke, ya udah saya eksekusi. Jadi full maintenance itu ya semuanya dibersihin. Jadi dari mainboard, prosesor, VGA-nya kita bongkar, kita ripasta semuanya. Kalau memang sampai chipsetnya juga, kalau misalnya
Kalau di chipset itu biasanya kalau kita bongkar itu ada thermal pad ya, thermal padnya kita ganti kalau misalnya kita sentuh aja hancur gitu ya, itu tandanya thermal pad kurang bagus. Dan setelah dilakukan full maintenance, alhamdulillah selesai, dan temperaturnya juga normal ya, masih standar 40 lah. Kalau di VGA di bawah 30 normalnya, di bawah 40 sorry. Dan akhirnya kita lakukan stress test ya untuk mastiin performanya nggak turun ya, maksudnya nggak akan ada masalah lagi. Kita bikin stress ini PC-nya semuanya, VGA-nya ya, yang kita stress test, RAM-nya tes juga, CPU-nya semua komponennya di tes sampai SSD dan harddisk. Dan harddisk ini harus ganti ya, ini bad sector, data-data kantor penting, jadi harus backup juga ya. Jadi banyak juga nih jajannya nih, komputernya itulah fungsinya maintenance itu dia, supaya mencegah jajannya nggak banyak kayak gini ya. Saya kalau full maintenance itu bagusnya setahun sekali ya. Kalau yang PC gaming, yang gamingnya gila-gilaan tiap hari bikin konten ya, itu minimal paling telat itu 6 bulan sekali, normalnya bagusnya 3 bulan sekali ya, karena gaming performanya 100% ya, hampir 100%, 90% ke atas. Terus fungsinya stress test itu apa sih? Jadi kalau stress test itu fungsinya untuk memastikan kondisi hardware-nya, extensionnya ya, terutama ya dari prosesor, mainboard semuanya lah, RAM, VGA itu dalam kondisi prima ya, masih belum ada leak ya. Tandanya kalau hardware bermasalah itu di stress test dia langsung restart atau mati ya, itu tandanya ya. Jadi fungsinya stress test itu seperti itu ya. Setelah dilakukan stress test, saya lakukan data recovery, pasang harddisk baru ya. Sebelumnya kan harddisknya nyangkel begitu aja, nggak tahu yang rakitnya siapa, di tempat di casingnya pun nggak ada harddisk bay-nya ya, jadi hanya SSD pun slotnya cuma satu di belakang gitu, cuman di bawah ada sih, aneh aja gitu ini yang rakitnya. Makanya hati-hati kalau beli komputer rakitan ya. Kalau di Valinka komputer insya Allah aman ya, saya rakitinnya semuanya baru dan bisa sesuai permintaan, dan yang pastinya bisa sesuai budget juga ya. Dan alhamdulillah ya, semua datanya aman ya, hanya beberapa saja yang hilang, tapi yang hilang tuh sektornya di sektor Windows C, di partisi C. Jadi ya oke lah, nggak masalah, tapi datanya semuanya selamat. Saya pindahin, saya menggunakan harddisk laptop ya, karena di casingnya nggak ada bay harddisk 3,5 ya, jadi untuk keselamatan ya, supaya nggak masang harddisk gedenya, nggak kayak gitu ya, nggak ditempelin, biarin aja gitu ya, ditelantarin aja di casing, nggak dibaut nggak apa. Jadi demi keamanannya pakai harddisk laptop ya, yang 1 tera ya. Setelah selesai ya udah, kita panggil customer, usernya, karyawannya, suruh ngambil dan tes. Dan alhamdulillah ya, setelah selesai saya dikasih bonus apa ya, makanan bolu lah gitu, enak. Alhamdulillah ya. Nice. Emang customer juga kadang-kadang suka ngasih gitu ya, alhamdulillah ya, kalau kita kerjanya bagus, baik, jujur ya, feedbacknya alhamdulillah aja ya, dari rezeki yang tak terduga ya. Jadi orang juga percaya gitu ya sama kita. Dan pelanggan kantor tuh biasanya ngasih sih, emang kantor langganan saya tuh lumayan lah ya, pabrik-pabrik langganan gitu, kadang-kadang dipanggil, kadang-kadang langsung dibawa sini, yang udah tahu kalau kasus berat gitu mereka langsung bawa ke sini, nggak bisa ditangan. Kayak kalau kasus ringan kayak install Windows, masalah jaringan, networking, server, itu kan harus di sana atau bisa remote ya. Jadi gitu aja ya, alhamdulillah ya, semuanya lancar. Jangan lupa support terus channel Valinka Komputer.
subscribe, follow Valingka Komputer di TikTok dan Instagram. Jika ada pertanyaan ataupun request ya, mumpung masih ada orangnya. Kebetulan ahli dari software dan hardware ya, saya juga programmer, coding ya. Ingin fokus konten juga, cuman masih belum bisa waktunya ya, karena semakin kesini customer itu lumayan alhamdulillah ya bertambah, dan pelanggan juga bertambah. Sebenarnya saya mau upload konten juga tentang programming ya, coding kayak gitu ya, atau buat perangkat kayak gitu ya, pakai Arduino atau ESP ataupun Raspberry Pi gitu ya, saya suka juga. Oke, gitu aja ya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.